Yu-Gi-Oh! Gue pernah ketagihan Yu-Gi-Oh! Dan untungnya gue belum pernah cerai karena Yu-Gi-Oh! Tapi kali ini ada seseorang yang bercerai karena Yu-Gi-Oh! Dan ternyata alasannya bukan seperti yang kalian para wibu dan duelis pikirkan. Anjay, duelis! Boku no Tandoro! Tapi ini serius, ini adalah kisah seorang duelis yang mencurahkan isi hatinya tentang kekecewaan dia terhadap istrinya. Dan akhirnya dia memilih memfokuskan dirinya pada Yu-Gi-Oh! Dibandingkan istrinya. Apakah nanti akan ada pelajaran yang bisa kita petik dari video ini? Nggak tahu. Jadi ada orang namanya Your Yu-Gi-Oh Channel. Adalah seorang konten kreator yang bahas tentang gak cuma Yu-Gi-Oh tapi juga tentang TCG-TCG lainnya. Dan beberapa hari lalu dia bikin video yang berjudul I Got Divorced Over Yu-Gi-Oh. Gue bercerai karena Yu-Gi-Oh. Nah, dari sini kan mungkin orang-orang pada ngira kayak, wah, lu sih ketagihan main Yu-Gi-Oh, lu sih brewek-brewek mulu, lu sih pada beli-beli mulu, lu sih menghabiskan uang untuk rumah tangga lu demi Yu-Gi-Oh, lupa sama istri, lupa menafkahi istri, lupa tanggung jawab lu sebagai suami, lupa sama anak-anak lu, yada. Pokoknya semacam stereotype di mana Yu-Gi-Oh itu pasti memberikan pengaruh buruk sama hidup lu, dan akhirnya real life lu itu keganggu gitu karena lu terjebak dalam dark dimension, ya lu terlalu dalam. Ya, ada millennial puzzle di sini yang mengekang lu gitu. Ada Aibo lu, ada nanti ada siapa sih namanya? Lupa lagi nama Yugi yang asli. Tapi sayangnya dia tidak seperti kalian. Enggak, dia tidak seperti lu pada yang ketagihan dan melupakan dunia nyata. Justru adalah kisah hidup dia yang menurut gua cukup bisa memberikan perspektif lain lah terhadap bahwa hidup ini tuh nggak selalu tentang lu ketagihan ini lu bakal begitu dan lain-lain lah. Woman comes in your life and try to tell you the plan that you chose for your life is wrong. And out of love, I choose to say, you know what? Jadi dia itu bercerai sama istrinya karena istrinya itu benar-benar membuat dia harus memilih pilih Yu-Gi-Oh atau istrinya. Dan tentu saja dia pilih Yu-Gi-Oh. Enggak. Pada awalnya dia itu benar-benar milih istrinya. Dia bahkan rela membuang koleksi Yu-Gi-Oh-nya, membuang mainannya dan lain, nggak ngebuang lah, ngejual gitu. Yang intinya dia benar-benar pengen buktiin pada istrinya atau mantan istrinya bahwa dia memilih perempuan yang dia sayang dibandingkan hobi yang dia sayangi dari dulu. So you know what? I'm gonna give this up completely. Like for good. Sold the channel to Jobber. Sold all my stuff. Oh, by the way, kalau kalian nggak tahu, orang ini tuh sebenarnya dulu sempat terkenal gitu. Bukan terkenal sih, tapi kalau kalian cukup main internet di zaman 9gag, anjay 9gag. Udah jadi 4chan apa belum tuh 9gag? Yang intinya di 9gag itu dulu tuh ada videonya, ya. Jadi tuh dia adalah konten kreator yang bikin video ini. Jadi kayak embodiment wibu Amerika tuh kayak gini. Jadi emang wibu Amerika sama wibu kita nggak jauh beda ya. Kadang-kadang kalau udah act out gitu, kalau udah serius main game dia kayak bener-bener kena juga, bahkan mulutnya jadi sound effect, which is fine, which is fun juga untuk dilakuin. Gue juga beberapa kali suka ngelakuin dan seru-seru aja gitu. Apalagi dia dilakuin di tempatnya gitu pada saat main Yu-Gi-Oh. Jadi nggak apa-apa. Cuman klip dia yang itu tuh terkenal banget dulu. Gue nggak tahu deh lu pada udah hidup apa belum. Coba komen di bawah kalian sempat lihat klipnya apa enggak. Tapi itu bukan dia kalau nggak salah, itu temen atau saudaranya dia gitu, dia yang rekamin. Nah, intinya dia memilih untuk menjual semua koleksi Yu-Gi-Oh-nya dan memilih istrinya. Dan menurut dia itu adalah alasan yang tepat karena ya untuk pertama kali dalam hidupnya dia ketemu orang yang peduli sama dia dan dia peduli banget sama pasangannya itu, dan dia langsung kayak, oke, gue akan buktiin kalau gue emang lebih sayang sama dia. Cuman dalam perjalanannya dan bahkan sebelum menikah, dia tuh merasa kayak baru sadar gitu kalau pasangan dia ini tuh lebih ke arah yang kurang baik gitu. Bukan cuma ngomongin soal Yu-Gi-Oh, tapi ngomongin soal bahwa kalau ketemu ibunya nanti mesti pakai mobil, mesti ada pendidikan. Want to meet my mother? You need a car. Because I didn't have a car at the time. I was doing YouTube. I was working from home. You have to go back to school. You have to exercise. You have to get your degree. You have to do something better with your life. Yang dimana dia bilang kayak, loh kok jadi ribet kayak gini, tapi akhirnya dia end up tetap menikahi perempuan tersebut. Tapi ya dengan price, yaitu dia membuang hobinya, bukan cuma hobi Yu-Gi-Oh tapi juga kayak kegiatan dia untuk bermusik di jalanan, street performance, yang dimana ketika dia bikin konten-konten Yu-Gi-Oh, menjadi duelis Yu-Gi-Oh dan menjadi musik, itu hidup udah cukup buat dia. Bahkan dia bisa kayak nafkahin orang lain selain dirinya dengan kondisi seperti itu. Tapi kayak si bininya ini nyuruh dia cari kerjaan yang lain gitu, kayak
Lah? She says, hey, you need to find a hobby. I'm like, oh, let me play Yu-Gi-Oh again. So, last December, last year, I start my channel up again. Nah ini yang kocak nih, gue gak tahu ceritanya beneran kayak gini apa dikarang bebas, tapi seru aja gitu. Kayak tiba-tiba bininya bilang lu gak ada kerjaan, lu cari hobi sana. Terus ya udah dia balik lagi, hobinya Yu-Gi-Oh. Tapi bininya marah-marah, lu ngapain bikin kartu Yu-Gi-Oh gitu, nih kartu apaan nih gitu dan lain-lain. Jadi kayak, lah gimana sih? Lu harus nyuruh orang nyari hobi tapi hobinya mesti yang sesuai semau ama lu gitu. She gave me the okay to go into a hobby. You know what she said? You're spending too much time playing those cards. It's either the cards or me. She literally said that. I'm like, you just said I need a hobby, I get into a hobby, and now you said I'm doing it too much. Dia mau bikin konten YouTube pun juga salah gitu. Padahal dia juga berusaha untuk dapetin duit gitu dengan ngebuat konten YouTube. Tapi ya serba salah lagi. Jadi kayak ya ada banyak lah curhatan dia. Lu tonton lebih lengkap lah ke channel dia sendiri buat ngasih traffic juga lah ke dia, nge-support dia di Your Yu-Gi-Oh channel. Tapi menurut gue ini ada hal unik yang pengen gue bahas gitu, tentang mungkin bukan lebih ke Yu-Gi-Oh-nya ya, tapi tentang kehidupan gitu. Apa mungkin gue bikin playlist khusus ya tentang kehidupan. Nih gue udah kayak om-om yang ngasih nasihat nih. Semoga tidak terkesan kayak gitu ya, tapi banyak hal yang bisa kita bahas. Kayak pertama adalah memilih pasangan itu ya bukan berarti lu membuang hobi dan apa yang lu bisa gak sih? Menurut gue ya tergantung, lagi-lagi tergantung pasangannya ya. Misalnya pasangan lu emang udah kayak mampus dan akan nge-provide lu asalkan lu jadi apa gitu dan lu rela buang hobi lu, ya mungkin juga bisa gitu. Lagi-lagi negosiasi ya. Namun nggak semua jawabannya adalah selalu pilih pasangan lu over hobi lu. Ngerti kan maksud gua? Coba diukur dan coba dihitung gitu dengan rasional, jangan dengan hati. Yang walaupun gua nggak setuju gitu berpikir dengan hati, intinya lu nggak mau mikir rasional aja pakai otak lu kan. Mana ada lu mikir pakai jantung, hati jantungnya deg 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 gitu, mikir pakai otak gimana sih? Ya berarti otak lu kurang bisa mikir. Yang intinya adalah nggak semua mesti lu buang demi pasangan lu, ya nggak sih? Dan lu tuh nggak harus selalu nyari pasangan yang apa ya, ngikutin hobi lu. Misalnya lu suka Yu-Gi-Oh, pasangan lu harus duelist juga. Lu jadi streamer, pasangan lu mesti streamer juga. Lu cosplayer, pasangan lu mesti cosplayer juga. Nggak harus juga yang kayak nge-support gitu. Kayak misalnya lu cosplayer, pacar lu mesti yang manajer lu, mesti yang ngurusin lu di cosplay dan lain-lain. Ada kok banyak udah jasa bisa di hire, bisa disewa gitu, dan memutar ekonomi lu dengan cara seperti itu juga udah banyak kok gitu, asisten cosplayer. Oh lu duelist gitu, berarti pacar lu mesti yang punya toko kartu. Nggak juga kan, kayak nggak selalu dengan support yang harus on juga gitu. Sesimpel kayak ya udah let them be, punya hobi, punya kegiatan yang menurut dia menyenangkan. Apalagi kalau misalnya nggak ngacauin ekonomi rumah tangga dan nggak yang sampai lupa juga. Dan ini juga hati-hati ya, jangan jadiin video gue semacam alasan lu untuk oke, Yu-Gi-Oh 100%, pasangan ku tinggalkan, istri bisa kapan lagi aja gitu kan. Itu juga agak stupid ya, maaf. It's all about sadar, it's all about negosiasi, ngobrol, dan bawa pasangan itu yang lu baca di berbagai macam manga gitu, Sylvie Rudeus, atau lu ngeliat Yor sama Lloyd dan lain-lain, itu semua fiksi ya. Ada dan oke, ada yang berhasil banyak gitu. Ketika ada cosplayer pacaran sesama cosplayer, ternyata ada yang manajer terus cosplayer terus pacaran dan lain-lain, ada berhasil juga. Tapi kayak nggak semua jalur percintaan mesti kayak gitu, dan nggak semua jalur berpasangan itu harus sesuatu yang mengorbankan hobi dan kesenangan lu. Tapi beda ya ketika ada orang yang mau angkat lu gitu, kayak udah ada akar keluar dari lu punya pinggul tuh dan nempel sama lu punya kursi gaming gitu kan, gara-gara lu duduk doang, main game doang gitu. Terus dia coba kayak udah keterlaluan dan lain-lain. Lu gak bisa jadi provider dari keluarga lu, atau misalnya lu yang ngurus rumah tangga juga gak bisa. Ya itu sih bukan karena lu lebih memilih Yu-Gi-Oh atau game lu, atau hobi lu punya banyak akun Twitter dan ngata-ngatain orang. Ya itu beda ya, itu mah lu yang incel gitu, lu yang emang gagal gitu ya. Bagus pasangan lu ceraiin lu gitu segera mungkin harusnya. But again, menurut gua hal-hal kayak gini itu udah harusnya jadi pengetahuan umum untuk ya kita tetap bisa harus menimbang dan memikirkan nggak semuanya worth it untuk pasangan, dan belum tentu pasangan itu adalah pasangan yang cocok buat lu. Mungkin dia pasangan pertama yang peduli sama lu, tapi bukan berarti yang terakhir kan. Dan Tessam Grace, orang ini main Yu-Gi-Oh bukan berarti dia nge-leech ke orang lain loh, atau nyusahin orang lain. Dia pakai duitnya sendiri, bahkan dia cari tambahan pas jadi musisi di jalanan dan lain-lain. Dan dia tadi waktu ditanya masalah gelar karena nggak punya S1, bukan berarti karena dia nggak mencoba loh. Dia udah mencoba tapi dia gagal. When it comes to school, studying and staying on task and staying focused, I just can't do it. And I try, and I go back to school, and I pay all this money, and I pay all this money, and I pay all this money, and I fail, and I fail, and I fail, and I fail. Nah kalau lu kan belum kuliah, belum sekolah bener langsung bilang, wah sekolah itu penipuan, sekolah itu mengunci daya berpikir kita, sekolah itu malah membuat kita tidak bisa menjadi kaya, sekolah itu mencetak orang miskin berikutnya kan. Iya, ya lu maksudnya. Semua dalam hidup akan seru sih kalau lu touch some grass, lu coba cari perspektif lain, gak cuma dari teman-teman lu di Facebook dan di grup WA lu. Lihat dunia, banyak hobi lain, banyak komunitas lain. Explore the world. You are an explorer. You are Dora. Trust me. Dan ya, pikir-pikir lagi kalau mau lanjutin Yu-Gi-Oh.
Gue dulu punya Yu-Gi-Oh, nggak gue lanjutin karena buset duit gue. But sejujurnya gue sangat-sangat tempting sih. Udah banyak orang mulai meracuni gue TCG lagi. Apakah gue mesti Yu-Gi-Oh, Pokemon atau MTG? Coba komen di bawah. Tapi kalau menurut kalian tentang perceraian ini gimana? Kita jadi konsultan rumah tangga. Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten ngebahas orang cerai dan mau support channel ini, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian episode seputar cerai hari ini. Gue udah pamit dulu diri dan untuk kita semua, stay clean and sound.